Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Hilangnya rasa malu. Iya, hilang apa yang rasa menjadi pada diri malunya. seseorang tuh. Masya Allah. Jadi iman itu cabangnya ada 60 lebih. 60. mah. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah membuang duri di jalanan. Masya Allah. Menunjukkan Lagi jalan, ya. ada duri, ada kulit pisang, ada beling misalnya, Ya. dibuang. Itu masih bagian iman, Cabang menyelamatkan iman. orang lain. Yang paling rendah tuh mah. Dan satu di antaranya perasaan malu. Malu. Jadi malu itu merupakan bagian iman. Artinya apa? Kalau ada orang melakukan perbuatan jahat, perbuatan maksiat, dia tidak punya rasa malu, artinya yang punya iman. Iya. Kalau ada orang mengambil hak orang lain, malu nggak? Malu harusnya. Masya Allah, artinya dia tidak punya iman. Dan ternyata orang yang ambil hak orang lain, yang tukang tipu, Astagfirullah. yang ngerampok, yang koruptor, pinter apa bodoh? Pinter banget. Pinter. mereka. Ya Kenapa? Pinternya mereka tidak diiringi dengan iman. Pinter-pinterin orang. Goda setan. Pinterin orang. Ini Pinterin dia orang. masalahnya. Ya Allah. Makanya iman dengan ilmu harus bergandengan. Dia orang pinter. Mama tanya, yang koruptor, orang miskin, orang kaya. Orang kaya, Pak. Apa yang kurang? Iya, wong sugi. Kurang Istilahnya kalau orang bilang, kenapa kamu maling? Kurang syukur. Kelaparan. Orang masih maklum. Masih. Kenapa kamu maling? Korupsi gitu kan, maling juga kan, cuman maling. bahasanya beda biar sopan Malingnya dikit. berdasi kalau itu mah ya. Mau beli mobil Kenapa sport. kamu korupsi? Kenapa kamu maling? Rumah udah, Ada. pangkat iya, Masya jabatan iya, apa yang kurang? Mobil punya, makanan cukup, pakaian cukup, apa yang kurang? Buat simpenan. Setan. Setan. Gitu. Padahal mati dibawa nggak? Enggak dibawa mah. Dia nggak punya rasa malu. Padahal kalau seandainya maaf dia ini ketangkap, semua diumumkan sekarang apalagi ya, di mana-mana istrinya malu, anaknya malu, Malu. keluarganya malu. Masya Allah. Kena mental langsung. Ini kenyataan di masyarakat kita. Makanya hati-hati dengan perasaan malu. Wajib kita menjaganya dengan cara meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Insya Allah rasa malu akan terawat dalam hati kita. Jangan sampai hilang. Akan terkikis dengan dosa dan maksiat. Lama-lama nggak malu. Makanya Allah bisa karena biasa. Jangan membiasakan perbuatan buruk. Biasakan perbuatan baik. Jangan bergaul dengan orang yang tidak baik. Karena kita akan terbawa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu mashadiqin. Hei orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan suruh bersama-sama dengan orang-orang yang jujur, yang benar, yang imannya kuat. Karena lingkungan sangat dominan berpengaruh dengan diri kita. Hati-hati kalau Anda bergaul dengan orang yang tidak jujur, tidak punya rasa malu. Lama-kelamaan biasa. Akhirnya kita melakukannya. Udah gak malu lagi. Kenapa? Iman kita terkikis dengan salah pergaulan. Hati-hati bergaul. Pergaulan. Ya Allah. Berarti mah kalau iman itu dia lemah, terus rasa malunya juga berkurang. Untuk meningkatkannya kembali, mendekatkan diri ke Allah atau ada cara lain mah? Ada. Tingkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Bergaul dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian hindarkan perbuatan dosa dan maksiat. Banyak bertaubat kepada Allah. Ini resep-resep diantaranya. Biar iman kita mantap kembali. Biar rasa malu datang kembali dalam diri kita. Yakinkan dimanapun Allah melihat saya. Yakinkan dimanapun Allah melihat saya. Mendengar saya. Memperhatikan saya. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Ya. Kalau kita siaran di TV. Berapa kamera yang ada ngeling kita? Ini 5. Ini pun, ini ngerekam ke sini. Yang di sana nggak kerekam. Ini ngerekam ke yang sana nggak. Ini ke sini. Yang itu nggak kerekam. Yang di sini nggak kan? Enggak. Gantian. Iya. Tapi rekamannya Allah, kameranya Allah. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun perkataan, perbuatan yang terlepas dari rekaman raqib dan atid. Kalau kita meyakini ini, pasti dimanapun Allah Maha melihat. Orang yang tidak beriman, orang berbuat zina di depan umum atau ngumpat. Ngumpet mah. Di sini kagak ada orang, dia lupa dirinya adalah orang. Tuh, Masya survei Allah. membuktikan. Survei Makanya maling, baru lihat Ya, di TV. Mama kan punya TV. Maling itu suka banyak yang pakai Topeng. Tutup kepala. Kupluk. kupluk. Ha, Kupluk. bukan topeng, kupluk. Dibolongin matanya. Kenapa? Dia sadar. Ada sisi kamera, ada CCTV. Kalau kerekam muka saya malu kelihatan orang. Artinya punya rasa malu ditutup dengan kupluk.
Dia berpikir dengan kupluk akan hilang wajah dia. Padahal hilang enggak juga. Cuman di kamera nggak kelihatan. Begitu ditarik kupluknya, nampak siapa dia sesungguhnya. Hati-hati Anda. Hati-hati. Hati-hati Anda. Malu tetap jaga dengan menjaga keimanan kita. Bergaul dengan orang-orang yang benar, orang yang jujur, orang yang beriman. Insya Allah Rasul mengatakan, agama seseorang dinilai dengan agama sahabatnya. Dengan siapa kita bersahabat, disitulah kita akan berada. Ya, Masya Allah. Berarti malu itu adalah rasa malu itu akan muncul ketika kita tertangkap atau ketahuan melakukan perbuatan tercela ya Maya. Maka rasa malu itu akan muncul. Tapi kalau sampai kita udah melakukan perbuatan tercela, terhina, tapi tidak ada rasa malunya, itu yang bahaya tuh ya Maya. Itu yang tidak beriman. Itu tidak beriman tuh. Beduk punten. Mamah rasa tidak pas kalau berbilang. Rasa malu itu muncul kalau seandainya kepergok sama orang. Artinya orang tadi tidak punya rasa malu dengan orang lain. Makanya rasa malu dengan orang lain. Saya malu. Kalau saya melakukan ini orang lain tahu. Disaksikan oleh orang banyak. Diomongin sama orang banyak. Inilah malu dengan orang lain. Malu dengan manusia. Malu dengan diri sendiri juga. Kita malu. Kita diciptakan oleh Allah buat ibadah. Diciptakan oleh Allah buat bermuamalah. Kalau saya tidak ibadahkan Allah tahu. Makanya elemen kehidupan ditutup nanti oleh Allah yang namanya mulut. Al-yauma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasin 65. Mulut dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang disaksi. Kemana mereka berjalan? Apa yang mereka kerjakan? Itu. Jadi malu itu, malu kepada Allah, malu dengan orang lain, malu dengan diri kita sendiri. Wajib kita menjaga malu yang tiga-tiganya. Kalau kita benar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa malunya jika Allah membuka semua aib kita tuh Maya. Masya Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Kenapa ada orang yang senang sama beduk? Karena Allah nutup aib beduk. Kenapa orang suka ketemu Jahra? Karena Allah nutup aib Jahra. Masya Allah. Makanya hati-hati. Kita tutup aib kita. Kita tutup aib orang lain. Teman kita, saudara kita, keluarga kita. Biar kalau kita mati, aib kita ditutup oleh Allah. Seandainya aib kita dibuka, diablak-ablak oleh Allah. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Saya jamin tidak ada orang yang suka dengan kita, yang ada jijik kali ngelihat kita. Aibnya begitu banyak. Makanya biasakan nutup aib diri kita, aib keluarga kita, aib orang lain. Karena inilah tandanya orang yang beriman. Ya. Oh, iya. Jadi mana yang harus kita dahulukan Mah? Berarti apakah rasa malu itu harus kita utamakan sebelum kita melakukan apa perbuatan-perbuatan yang nantinya akan tercela gitu Bang? Jangan malu gitu Bang. Maaf. Rasa malu apakah harus ada sebelum kita melakukan tercela? Kalau kita orang yang beriman otomatis malu menyatu dengan iman, gak bakalan kita yang punya iman melakukan perbuatan yang tercela. Jadi tidak datang berikutnya, tidak. Bukan. Kalau kita orang beriman, gak bakalan kita melakukan perbuatan tercela karena malu nempel dengan iman. Oke? Karena kita masih punyanya rasa malu, sehingga tidak akan mungkinlah kita melakukan hal tercela seperti itu. Karena nempel dengan iman. Menyatu. Kalau rasa malunya sudah hilang ya berarti imannya tidak ada. Seperti itu aja ya Maya, gampangnya. Masya Allah, malu menempel dengan iman. Seperti pesan-pesan yang mau lihat berikut ini juga nempel terus di program Rumah Mama Dedeh, Mah. Boleh ya, Mah? Kita izin dulu ya, Mah ya. Ibu-ibu yang ada di studio, saya tahu banget nih, udah gak sabar mau nanya sama Mama ya. Tunggu dulu tapi ya, setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Bapak Ibu yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Di sini aja, di Rumah Mama Dedeh.